Cuci tangan biar bersih. Cakep. Jangan lupa olahraga pagi. Shalom adik-adik terkasih, dengan online kembali lagi. Halo adik-adik. Halo papa dan mama. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Nah, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan gunakan masker kalau mau keluar rumah. Kembali lagi dengan Kak Lin dan kakak-kakak pendengar lain untuk menemani bimbingan online kamu hari ini. Ayo, siapkan dulu kitab sucinya ya. Kakak tungguin nih. 1, 2, 3. Nah, untuk aktivitas kali ini, adik-adik bisa coba di rumah ya. Jangan lupa kirim hasil karya kamu melalui grup WhatsApp dia, dan hasilnya nanti akan diunggah di Instagram dan Facebook dia loh. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, sebelum mulai, kita dulu yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Ibu Berta akan menyanyikan sebagai lagu pembukaan adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Sebelum kita memulai dia, yuk kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dan membimbing kami dan semalam dan selamat tidur kami. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah memberi kami badan yang sehat di pagi cerah ini. Sekarang kami memulai biaya Tuhan. Semoga Engkau memberkati kami pada hari ini, sehingga apa yang diajarkan guru-guru dan pembina kami pada hari ini dapat kami resapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bersalah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci hari ini kita ambil dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapanya menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil kita suci hari ini. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Adik-adik baru saja mendengarkan bacaan firman ya. Ini bacakan oleh Kak Yuni. Apa tadi bacaannya? Siapa yang ingat? Iya betul, bacaannya mengenai bagaimana mengikut Yesus. Adik-adik, pengikut Yesus bukan? Pasti dong Kak Susi. Ya, kita adalah pengikut Yesus. Nah, adik-adik, Kak Susi saat ini mau bercerita tentang pengikut Yesus yang setia. Kak Susi akan bercerita ditemani oleh teman kita boneka cantik. Namanya Meme. Adik-adik, penasaran? Yuk kita panggil Meme ya. Kita panggil sama-sama ya, yang keras ya. Meme, Meme, di mana ya Meme? Meme, Meme. Iya Kak, iya Kak. Nah, ini Meme adik-adik. Ada apa Kak Susi? Mei, Kak Susi mau bercerita. Tolong ditemani ya. Iya Kak. Nah, kamu kenalan dulu dong dengan adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Nama kamu siapa? Nama aku Mei. Dipanggilnya Meme. Oh, nama kamu Mei dipanggilnya Meme. Lalu nama panjangmu siapa? Nama panjangku Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ah, itu mah nama bulan Mei. Lucu juga ini si Meme. Yuk, segera kita cerita yuk. Tuh teman-teman udah nungguin. Iya Kak Susi, cerita apa Kak?
Ya, Kak Susi kali ini mau bercerita tentang pengikut Yesus yang setia, yaitu para martir. Martil? Apa itu Kak martil? Martil bukannya yang buat mukul paku Kak? Itu martil. Terus apa Kak? Martir, pakai R. Oh martir, iya kamu tahu nggak martir itu apa? Enggak. Adik-adik tahu martir itu apa? Bu Susi kasih tahu ya. Martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Oh luar biasa ya Kak, seorang martir. Iya. Nah, adik-adik tahu nama-nama martir? Kamu tahu nggak? Lupa-lupa ingat Kak? Kak Susi ingetin ya. Iya Kak. Nah, 1. Santa Agnes. Santa Agnes itu adalah wanita cantik. Dia banyak disukai oleh para pemuda. Santa Agnes adalah pengikut Yesus yang setia sekali. Dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Lalu dia patuh dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak pemuda-pemuda yang mau melamarnya. Tetapi Santa Agnes menolak pemuda-pemuda itu. Lalu Kak, lalu? Nah, pemuda-pemuda itu akhirnya marah. Kenapa marah Kak? Ya, karena dia tersinggung. Lamarannya tidak diterima. Nah, akhirnya para pemuda itu melapor ke pengadilan dengan tuduhan bahwa Santa Agnes adalah pengikut Yesus yang setia. Nah, saat itu banyak sekali penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus. Dan akhirnya Santa Agnes ditangkap dan Santa Agnes akhirnya dibunuh dengan pedang dan dipenggal kepalanya. Aduh Kak, kasihan sekali ya Kak. Nah itu, Santa Agnes menolak untuk tidak mau menikah karena dia berjanji untuk tetap setia pada Yesus. Nah, Luar biasa ya Kak Santa Agnes. ya, dia setia sampai wafat mengikuti Yesus. Nah, yang kedua itu Santo Tarsisius. Santo Tarsisius saat mudanya dia rajin sekali ke gereja. Dan dia adalah seorang putra altar. Nah, waktu itu zamannya adalah penganiayaan untuk orang-orang Kristiani. Orang-orang Kristiani banyak sekali yang dipenjara. Lalu Kak. Ya. Nah, hari itu hari Minggu. Setelah misa, seorang pastor mau memberikan sakramen Maha Kudus ke umatnya yang berada di penjara. Tetapi umat-umat di gereja melarang untuk pastor datang ke sana. Akhirnya Tarsisius yang masih kecil itu memberanikan diri untuk mau mengantarkan sakramen Maha Kudus. Pastor, aku saja ya yang mengantarkan sakramen Maha Kudus ke penjara. Jangan, kamu masih kecil. Nanti akan terjadi sesuatu di jalanan. Tidak apa-apa, pastor. Saya berani untuk mengantarkan sakramen Maha Kudus itu ke penjara. Nah, karena Tarsisius mendesak pastor, akhirnya pastor pun mengizinkan. Lalu Kak, Tapi di dalam perjalanan dia bertemu dengan teman-teman sepermainannya. Teman-teman itu penasaran apa sih yang dibawa oleh Tarsisius. Tetapi Tarsisius tidak mau menunjukkannya karena dia tahu teman-temannya itu nakal.
Tarsisius memegang dengan erat sakramen Maha Kudus. Lalu teman-temannya meledeknya, memukulnya, dan melemparinya dia dengan batu. Oh ya kak, lalu kak? Nah, akhirnya Tarsisius jatuh dan akhirnya pingsan lalu meninggal. Tetapi sebelum meninggal, Tarsisius sempat ditolong dan dia berkata kepada orang yang telah menolongnya, dia telah memegang sakramen Maha Kudus untuk Yesus. Nah, Mei, itulah cerita tentang para martir. Luar biasa kan? Iya kak, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik juga adalah orang-orang yang luar biasa. Anak-anak yang hebat. Karena apa? Kita menjadi hebat karena Tuhan. Karena dukungan orang tua, dukungan teman-teman, dukungan keluarga, dukungan guru-guru kalian untuk kalian menjadi anak-anak yang baik. Dan baik dalam apa? Tahu nggak kamu? Iya, kita harus baik dalam perbuatan sehari-hari, seperti taat, rajin, jujur, tidak curang, dan rajin belajar. Betul sekali, Meme. Dan satu lagi, Mei. Apa yuk, Mei? Dan selalu mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Kak Susi, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan sebagai umat Kristiani, kita harus belajar mencintai Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Iya kak. Nah adik-adik, sudah dulu ya cerita Kak Susi. Dan Kak Susi pesan kepada adik-adik, adik-adik harus selalu rajin belajar, berjuang, tekun, dan sabar seperti cerita para martir tadi. Ya, terima kasih adik-adik. Yuk kita pamit dulu. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Kita aktivitas hari ini membuat ayat emas berbentuk kipas. Yang kita persiapkan adalah kertas berbentuk pola bulat, bulat besar sama bulat kecil. Terus kita buat salib. Kita juga mengambil ayat emas dari bacaan Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Terserah adik-adik ya. Kalau ibu hari ini mengambil ayat emasnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tetapi terserah adik-adik semua yang mengambil ayatnya apa. Yang alat yang kita perlukan double tip, lem, dan stick es krim 2 buah. Pertama-tama kita tempelkan bulatan kecil di tengah-tengah, di bulatan besar kita lem ya, biar hasilnya bagus. Kita tempelkan di tengah-tengah. Setelah itu kita tempelkan ayat emasnya yang sudah ditulis atau di print. Kita tempelkan juga. Terus kita tempelkan bentuk salib. Kita lem juga di tengah-tengahnya. Terus kita kasih double tip untuk stick es krimnya biar kuat. Kalau kita pakai lem kertas sepertinya kurang kuat. Kita pakai double tip untuk memperkuat.
biar tidak gampang lepas. Mudah kan adik-adik membuatnya? Kertasnya warnanya terserah ya, terserah adik-adik semua, bebas. Untuk ini ibu menggunakan kertas buffalo biar agak keras. Kita tempelkan di tengah-tengah. Lupa ngelem salibnya. Tara, begini jadinya. Bagaimana? Mudah kan caranya? Terima kasih. Adik-adik, Bina Iman sudah selesai kita ikuti. Sekarang kita tutup. Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman ini. Kiranya kami semua semakin mendalami, semakin mencintai Tuhan kami. Tuntunlah agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini berguna bagi kami dan berguna untuk mengembangkan iman kami. Semuanya kami mohon dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Yesus pokokkan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokokkan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, gimana Bina Imannya? Seru kan? Jangan lupa ya, aktivitasnya mesti dicoba. Walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap belajar di rumah ya yang rajin. Jangan lupa olahraga juga. Nah, kali ini sudah penghujung acara, jadi kami mau pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!